Selamat pagi, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kembali kita boleh merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Roma 3 ayat 1 hingga yang ke-8. Saya akan membaca ayat yang ke-8. Firman Tuhan demikian. Bukankah tidak benar fitnah orang mengatakan bahwa kita berkata, mari kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu selayaknya mendapat hukuman. Saudara, tema hari ini adalah hidup sesuai dengan identitas diri. Orang Yahudi adalah orang pilihan Allah. Mereka diberi anugerah khusus dari Tuhan. Akan tetapi status sebagai umat pilihan Allah membuat mereka merasa superior dari bangsa lain. Bahkan mereka menyombongkan diri dengan status mereka sebagai umat pilihan Allah, sebagai bangsa yang bersunat. Di dalam pasal 2 ayat 28-29, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa orang Yahudi yang sejati bukan dilihat dari sunat secara lahiriah, tetapi sunat secara rohani, yaitu hati yang telah diubahkan yang nampak dari perilaku yang baik dalam kehidupan keseharian. Nah, di dalam pasal 3 ayat 1-8 yang kita baca hari ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa memang orang Yahudi memiliki banyak kelebihan dari bangsa lain. Salah satu kelebihan mereka adalah mereka dipercayakan firman Tuhan. Karena itu harusnya mereka hidup sesuai dengan status mereka sebagai umat pilihan Allah yang dipercayakan firman Tuhan. Dengan memiliki firman Tuhan, harusnya hidup mereka sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hidup sesuka hati mereka menjalani kehidupan di luar Tuhan atau tidak setia kepada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa memang ketidaksetiaan orang Yahudi kepada Tuhan tidak membatalkan janji kesetiaan Allah bagi mereka. Namun sebagai orang yang telah menerima anugerah istimewa dari Tuhan, harusnya membuat mereka hidup sebagai umat perjanjian, bukan sebaliknya hidup di dalam dosa. Dengan memegang status sebagai umat pilihan Allah, harusnya mereka hidup benar sesuai dengan jati diri mereka sebagai orang Yahudi, bukan sebaliknya sengaja berbuat dosa. Karena itu Rasul Paulus katakan, kalau ada orang yang mengatakan, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang seperti itu selayaknya mendapat hukuman. Orang seperti itu adalah orang yang meremehkan anugerah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi diberikan anugerah dari Tuhan sebagai umat pilihan Allah. Namun mereka terkadang tidak hidup sesuai dengan identitas diri mereka sebagai umat pilihan Allah. Mereka seringkali tidak setia kepada Tuhan, tidak hidup menurut firman Tuhan, dan itu membuat Tuhan murka bagi mereka. Saudara, kita adalah orang-orang pilihan Allah, atau yang dikatakan Israel baru, yaitu orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan dalam Kristus adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Karena dari sekian banyak orang di dalam dunia ini, Tuhan memilih kita untuk diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Kita diselamatkan bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena anugerah kasih karunia Allah. Karena itu sebagai orang yang diberi anugerah, kita harus mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita melalui salib, dengan cara hidup menurut identitas atau jati diri kita sebagai orang yang diselamatkan, yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, orang Kristen sejati bukan ditujukan dari identitas lahiriah kita, tetapi dari sikap hidup yang nampak dari perilaku hidup kita sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Saudara, bagaimana hidup kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh anugerah Allah? Apakah kita hidup sesuai dengan identitas diri kita sebagai orang yang percaya, yang telah menerima firman Tuhan, yang tahu firman Tuhan, atau seperti apa? Saudara, Tuhan mau kita yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, kita mau hidup menurut identitas diri kita sebagai orang yang telah diselamatkan dengan hidup menurut firman Tuhan. Dan hal itu nampak dari perilaku hidup kita dalam keseharian kita, nampak di dalam kita berelasi dengan orang lain, nampak di dalam kita menjalani kehidupan aktivitas pelayanan kita. Dan kiranya Tuhan boleh dipermuliakan melalui hidup kita.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamanya Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan. Dia diagungkan.